Jatuh bukan kegagalan, kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempatmu jatuh. Aku tidak bisa mengajarkan siapapun tentang apapun. Aku hanya bisa membuat mereka berpikir. Dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Di masa kanak-kanak, jadilah sederhana. Di masa muda, jadilah penuh energi. Di masa dewasa, jadilah seimbang. Dan di usia tua, jadilah bijaksana. Jika seseorang bangga akan kekayaannya, dia tidak boleh dipuji sampai diketahui bagaimana dia menggunakannya. Dia yang ingin menggerakkan dunia, pertama-tama harus menggerakkan dirinya sendiri. Pikiran kuat membicarakan ide. Pikiran rata-rata membicarakan peristiwa, pikiran lemah membicarakan orang. Ingat, apa yang tidak pantas untuk dilakukan juga tidak pantas untuk dibicarakan. Bergantinya tahun membuat kulit keriput, tetapi kurangnya antusiasme membuat jiwa keriput. Satu-satunya kebaikan adalah pengetahuan, dan satu-satunya kejahatan adalah ketidaktahuan. Doa kita seharusnya untuk berkat secara umum, karena Tuhan tahu yang terbaik apa yang baik untuk kita. Kebijaksanaan sejati datang kepada kita ketika menyadari betapa sedikitnya kita memahami tentang kehidupan, diri sendiri, dan dunia di sekitar kita. Kehidupan yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Rasa ingin tahu adalah awal dari kebijaksanaan. Manusia terdiri dari dua jenis orang bijak yang tahu mereka bodoh, dan orang bodoh yang menganggap mereka bijak. Berhati-hatilah saat akan menjalin persahabatan, tetapi ketika telah memulai, teruslah teguh dan konstan. Gunakan waktumu untuk meningkatkan diri dengan tulisan orang lain, sehingga kamu akan dengan mudah menemukan apa yang telah diupayakan orang lain. Ketika perdebatan selesai, fitnah menjadi alat bagi yang kalah. Orang cerdas belajar dari segalanya dan dari semua orang. Orang biasa dari pengalaman mereka, orang bodoh sudah memiliki semua jawaban. Jika ingin menjadi penunggang kuda yang baik, tunggangi kuda terburuk, karena jika kamu bisa menjinakkannya, kamu bisa menjinakkan semua. Aku takut bahwa dengan mengamati benda-benda dengan mataku dan mencoba memahaminya dengan masing-masing indraku, aku mungkin akan membutakan jiwaku sama sekali. Apakah kamu tidak malu menumpuk uang dan kehormatan dan reputasi, dan begitu sedikit peduli tentang kebijaksanaan dan kebenaran dan meningkatkan kualitas jiwa? Utamakan pengetahuan daripada kekayaan, karena yang satu bersifat sementara, yang lain abadi. Aku tidak tahu apa-apa selain fakta akan ketidaktahuanku. Jangan senang ketika orang-orang memuji semua kata-kata dan tindakanmu, tetapi lebih hargai yang berbaik hati menegur kesalahanmu. Bukan kehidupan, melainkan kehidupan yang baik yang harus dihargai. Fitnah tidak menyakitiku karena mereka tidak memukulku. Ketika kamu menginginkan kebijaksanaan dan wawasan sebesar kamu ingin bernafas, saat itulah kamu akan memilikinya. Waspadalah terhadap tandusnya kehidupan yang sibuk. Ingat, tidak ada kondisi manusia yang permanen. Maka kamu tidak boleh terlalu senang dengan nasib baik atau terlalu bersedih dalam nasib buruk. Aku menyimpulkan bukan kebijaksanaan yang memungkinkan penyair untuk menulis puisi mereka, tetapi semacam naluri atau inspirasi, seperti yang kamu temukan pada peramal dan nabi yang menyampaikan semua pesan mereka tanpa mengetahui sedikit pun artinya. Seseorang seharusnya tidak membalas dendam atau menganiaya siapapun, tidak peduli bagaimana seseorang diperlakukan dengan buruk olehnya. Jam keberangkatan telah tiba dan kita menempuh jalan masing-masing. Aku mati dan kamu hidup, mana yang lebih baik, hanya Tuhan yang tahu. Orang tidak bernilai hanya suka makan dan minum. Orang yang bernilai makan dan minum hanya untuk hidup. Semakin sedikit keinginan kita, semakin kita menyerupai para dewa. Kata-kata palsu tidak hanya jahat dalam diri mereka sendiri, tetapi juga menginfeksi jiwa dengan kejahatan.
Kehidupan hanya mengandung dua tragedi. Pertama, tidak mendapatkan keinginan hati. Yang kedua adalah mendapatkannya. Cara terdekat untuk mencapai kejayaan adalah berusaha menjadi apa yang kamu inginkan. Tidak ada yang lebih disukai selain keadilan. Di mana ada rasa hormat, ada rasa takut. Tetapi tidak ada rasa hormat di mana ada rasa takut. Karena rasa takut mungkin memiliki jangkauan lebih luas dari rasa hormat. Orang biasa tampaknya tidak menyadari bahwa mereka yang benar-benar mempersiapkan diri dengan cara yang benar menuju filsafat secara langsung dan atas kemauan mereka sendiri mempersiapkan diri mereka untuk mati. Lihat satu tanjung, satu gunung, satu laut, satu sungai, dan lihat semuanya. Sistem moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai emosional relatif adalah ilusi belaka. Konsepsi yang sepenuhnya vulgar yang tidak memiliki akar di dalamnya dan tidak memiliki kebenaran. Setiap kali orang-orang dibohongi dan membentuk opini tentang kebenaran, jelas bahwa kesalahan telah menyelinap ke dalam pikiran mereka melalui medium yang menyerupai kebenaran. Takut mati. Teman-teman, hanya berpikir bahwa diri kita bijak tanpa menjadi bijak. Karena berpikir kita tahu apa yang tidak kita ketahui. Kematian mungkin merupakan kebaikan terbesar yang dapat terjadi. Tetapi kita takut seolah-olah tahu betul bahwa itu adalah kengerian terbesar. Dan apakah ini bukan cara berpikir bahwa seolah kita tahu apa yang tidak kita ketahui? Beri aku keindahan di jiwa batin, semoga lahiriah dan batiniah bersatu. Bersikap baiklah karena semua orang yang kamu temui sedang berjuang keras dalam pertempuran mereka sendiri. Jika tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu menderita. Jika mendapatkan apa yang tidak kamu inginkan, kamu menderita. Bahkan ketika mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu masih menderita karena kamu tidak dapat mempertahankannya selamanya. Pikiran menjadi kesulitanmu. Dia ingin bebas dari perubahan, bebas rasa sakit, bebas dari masalah hidup dan mati. Tetapi perubahan adalah hukum dan tidak ada tindakan pura-pura yang akan mengubah kenyataan itu. Ingatlah bahwa tidak ada yang stabil dalam urusan manusia. Karena itu hindari kegembiraan yang tidak semestinya dalam kekayaan atau depresi yang tidak semestinya dalam kesulitan. Tidak ada yang berhak menjadi amatir dalam hal keterampilan fisik. Sangat memalukan bagi seseorang untuk menjadi tua tanpa melihat keindahan dan kekuatan yang mampu dimiliki tubuhnya. Kadang-kadang kau memasang tembok bukan untuk mengusir orang, tetapi untuk melihat siapa yang cukup peduli untuk menghancurkannya. Anak-anak sekarang suka kemewahan. Mereka memiliki perilaku buruk, membangkang terhadap otoritas, mereka menunjukkan rasa tidak hormat pada orang tua dan suka mengobrol di tempat belajar. Cara termudah dan termulia adalah tidak menghancurkan orang lain, tetapi untuk meningkatkan dirimu sendiri. Untuk menemukan dirimu sendiri, berpikirlah tentang dirimu. Hanya yang sangat bodoh atau yang sangat cerdas yang bisa menolak perubahan. Orang-orang menuntut kebebasan berbicara untuk menuju kebebasan berpikir yang mereka hindari. Dari hasrat terdalam, seringkali muncul kebencian paling mematikan. Lebih baik mengubah opini daripada bertahan di opini yang salah.